Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Maisita Putri Dai dengan NIM 2350191147 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai kajian penemuan dan pengembangan heparin sebagai antikoagulan melalui aktivitas antitrombin 3. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Pembekuan darah merupakan proses fisiologis yang penting, namun aktivasi koagulasi yang berlebihan dapat menyebabkan trombosis dan komplikasi kardiovaskular yang serius. Heparin digunakan sebagai terapi antikoagulan karena kemampuannya yaitu untuk meningkatkan aktivitas antitrombin 3 dalam menghambat trombin dan faktor XA. Aktivasi ini terjadi melalui interaksi molekuler spesifik yang mempercepat inaktivasi faktor koagulasi sehingga mencegah pembentukan trombus patologis. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, kira-kira heparin itu apa ya? Heparin merupakan polisakarida sulfat yang bermuatan negatif yang berperan sebagai kofaktor antitrombin 3. Nah, antitrombin 3 itu adalah inhibitor utama proteasi koagulasi, namun aktivitasnya meningkat signifikan setelah berikatan dengan urutan pentasakarida spesifik pada heparin. Nah, panjang rantai, derajat sulfatasi, dan konfigurasi struktur heparin menentukan kekuatan serta selektivitas aktivitas antikoagulan dalam sistem koagulasi darah. Perbedaan karakteristik struktur tersebut menjelaskan variasi efek farmakologis antara heparin tidak terfraksinasi dan heparin berat molekul rendah. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam pengembangan dan optimasi antikoagulan berbasis heparin. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan efektivitas terapi sekaligus meningkatkan keamanan penggunaan klinis. Dengan demikian, kajian struktur kimia heparin memiliki peran krusial dalam perancangan antikoagulan yang lebih selektif dan terkendali. Nah, lalu ada golongan antikoagulan heparin nih. Heparin diklasifikasikan menjadi heparin tidak terfraksinasi dan heparin berat molekul rendah berdasarkan perbedaan struktur dan berat molekul. Heparin tidak terfraksinasi memiliki rantai panjang yang memungkinkan penghambatan trombin dan faktor XA, namun dengan variabilitas respon yang tinggi serta risiko pendarahan yang lebih besar. Sedangkan heparin berat molekul rendah memiliki struktur yang lebih homogen, selektivitas yang lebih tinggi terhadap faktor XA, serta profil keamanan dan farmakokinetik yang lebih baik. Perbedaan ini menjadikan heparin berat molekul rendah lebih banyak digunakan dalam praktik klinis, karena dosisnya lebih mudah diprediksi dan pemantauan laboratoriumnya lebih minimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penemuan dan pengembangan secara kimia medisinal. Antitrombin 3 merupakan target molekuler utama dalam pengembangan heparin sebagai antikoagulan. Dengan heparin berperan sebagai lead compound yang memiliki aktivitas tinggi namun bersifat heterogen secara struktur. Heterogenitas struktur ini menyebabkan variasi afinitas terhadap antitrombin 3, sehingga mempengaruhi potensi dan respon terapi. Oleh karena itu, pemahaman interaksi molekuler heparin antitrombin 3 menjadi dasar yang penting dalam perancangan antikoagulan yang lebih konsisten secara klinis. Optimasi struktur heparin melalui pemendekan rantai dan pengaturan pola sulfatasi menghasilkan heparin berat molekul rendah serta analog pentasakarida sintesis yang lebih selektif, stabil, dan aman berdasarkan hubungan struktur aktivitasnya. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan selektivitas terhadap faktor XA serta menurunkan risiko pendarahan dan efek samping imunologis. Pendekatan berbasis SAR memungkinkan perkembangan antikoagulan dengan profil farmakokinetik yang lebih terprediksi dan margin keamanan yang lebih luas. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi dan keamanannya. Aktivitas antikoagulan heparin diperoleh melalui peningkatan inhibisi trombin dan faktor XA
oleh antitrombin 3. Efek ini memberikan manfaat klinis yang cepat, namun disertai resiko pendarahan dan trombositopenia akibat interaksi non-spesifik dengan protein plasma. Pendekatan kimia medisinal diarahkan pada pengembangan struktur heparin yang lebih homogen untuk mempertahankan efektivitas sekaligus menurunkan risiko efek samping. Pengembangan heparin berat molekul rendah menunjukkan profil farmakokinetik yang lebih stabil serta respon terapeutik yang lebih dapat diprediksi. Selain itu, modifikasi struktur kimia bertujuan meningkatkan selektivitas terhadap target molekuler sehingga mengurangi interaksi yang tidak diinginkan dengan komponen plasma lain. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan terapi antikoagulan dalam penggunaan klinis jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu heparin merupakan antikoagulan yang bekerja secara tidak langsung dengan mengaktifasi antitrombin 3 sehingga mampu menghambat trombin dan faktor XA secara efektif, di mana aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur kimia seperti panjang rantai dan pola sulfatasi. Pemahaman hubungan struktur aktivitas atau SAR heparin menjadi dasar pengembangan heparin berat molekul rendah dan analog sintesis yang memiliki selektivitas lebih tinggi, serta profil keamanan yang lebih baik. Selanjutnya untuk saran dari materi kali ini yaitu pengembangan antikoagulan selanjutnya perlu difokuskan pada optimasi struktur heparin yang lebih homogen dan selektif terhadap target molekuler untuk menurunkan risiko efek samping seperti pendarahan dan trombositopenia. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi potensi turunan heparin dan analog sintesis berbasis pentasakarida guna meningkatkan efektivitas terapi antikoagulan dengan pemantauan klinis yang lebih sederhana lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.